Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkalian vektor. Nah, di mana untuk perkalian vektor ini sendiri itu memiliki dua jenis. Yang pertama, itu ada perkalian dot product yang dilambangkan dengan tanda dot ataupun titik, dan yang kedua itu adalah perkalian cross product yang dilambangkan dengan tanda silang atau tanda kali. Walaupun sama-sama perkalian di sini, namun perkalian dot product dan perkalian cross product ini memiliki dua hasil yang berbeda. Untuk perkalian dot product ini menghasilkan hasilnya dalam bentuk skalar, dan untuk perkalian cross product hasilnya adalah dalam bentuk vektor. Selanjutnya, untuk perkalian dot product ini memiliki dua sifat. Sifat yang pertama itu adalah sifat komutatif, di mana ketika A dot B itu akan sama dengan B dot A. Dan sifat yang kedua itu adalah sifat distributif, di mana A dot dalam kurung B plus C itu akan sama dengan A dot B ditambahkan dengan A dot C. Dengan catatan di sini, jika A dan B itu saling tegak lurus, maka A dot B-nya itu akan sama dengan 0. Dan yang kedua, jika A dan B-nya itu searah, maka A dot B itu akan sama dengan A dot B. Dan yang terakhir, jika A dan B itu berlawanan arah, maka A dot B itu akan sama dengan min A dot B. Nah, selanjutnya bagaimana sih untuk bisa menghitung perkalian dot product? Misalkan di sini saya memiliki dua vektor. Yang pertama di sini ada vektor A, kemudian yang kedua adalah vektor B. Untuk vektor A sendiri itu sama dengan AXI ditambah dengan AYJ ditambah dengan AZK. Dan untuk vektor B sama dengan BXI ditambah dengan BYJ ditambah dengan BZK. Nah, di mana AX, AY, AZ, BX, BY, dan BZ ini merupakan koefisien daripada vektor satuan. Vektor satuan di sini adalah I, J, dan K. Jika di sini I, ya, maka I ini merupakan vektor satuan yang arahnya itu sejajar dengan sumbu X. Untuk yang J ini merupakan vektor satuan yang arahnya sejajar dengan sumbu Y, dan untuk yang K ini merupakan vektor satuan yang arahnya sejajar dengan sumbu Z. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung perkalian dot produknya? Nah, di sini kita tuliskan vektor A dot vektor B itu akan sama dengan AX dikalikan dengan BX. Kita lihat di sini yang X itu kita kalikan dengan yang X juga, dan ini sama-sama merupakan koefisien daripada vektor satuan I. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan yang koefisiennya dari vektor J. Kita kalikan di sini AY dot BY, dan yang terakhir adalah kita mengalihkan koefisien daripada vektor satuan K. Ada AZ dan BZ. Ini adalah cara yang pertama atau rumus yang pertama. Atau di sini kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Vektor A dot vektor B itu sama dengan A dot B cos theta. Nah, ini bisa digunakan, rumus ini bisa digunakan jika semisal di dalam soal itu diketahui sudutnya. Gitu ya, jadi ini ada dua formula yang bisa kita gunakan untuk menghitung perkalian dot product. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal supaya lebih paham ya. Diketahui koordinat titik A adalah 2, minus 3, dan 4. Kalian di sini disuruh menuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Maka kita akan menjawab soal atau poin yang pertama. Kalian di sini disuruh menuliskan dalam bentuk vektor. Kita tuliskan di sini vektor A itu sama dengan 2i, ya, karena di sini di depan angka 2 itu tidak ada tanda, artinya 2 ini adalah positif. Kemudian yang kedua,
itu adalah min 3J. Kita tuliskan karena minus 3, angka 3 ini punya tanda yaitu negatif, maka kita tuliskan minus 3. Dan yang terakhir adalah positif 4K. Karena K di sini tidak ada tandanya, maka artinya untuk yang 4, angka 4 ini adalah positif. Sehingga kita dapatkan bentuk vektor dari koordinat titik A itu adalah 2i min 3j positif 4k. Selanjutnya yang kedua, kita akan hitung berapa besar dari vektor A. Kita tuliskan seperti ini. Untuk menghitungnya, kita akan mengakarkan nilai-nilai koefisien dari masing-masing vektor satuan. Maka kita tuliskan di sini ax kuadrat ditambah dengan ay kuadrat ditambah dengan az kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 kuadrat kemudian min 3 kuadrat ditambah dengan 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 4 ditambah dengan 9 ditambah dengan 16. Hasilnya adalah akar 29. Sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwasannya besarnya vektor A itu sama dengan akar 29 satuan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Diketahui vektor A adalah 4 dan vektor B adalah 5. Sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Artinya 60 derajat di sini adalah theta. Kalian disuruh menghitung perkalian titik antara A dan B. Maka kita tuliskan di sini vektor A dot vektor B itu sama dengan A dot B cos theta. A-nya adalah 4, kemudian B-nya adalah 5 cos 60. 4 kali 5 itu ada 20, adalah 20. Kemudian cos 60 nilainya adalah setengah. Sehingga kita dapatkan hasilnya di sini adalah 10. Lanjut untuk soal yang ketiga. Tentukan hasil perkalian titik dari dua buah vektor berikut. Vektor A sama dengan 2i min 2j positif 4k. Vektor B sama dengan i min 3j positif 2k. Kita akan hitung di sini vektor A dot vektor B. Sama dengan AX dikalikan dengan BX ditambah dengan AY dikali dengan BY ditambah dengan AZ dikalikan dengan BZ. Nah, kemudian AX-nya berapa? AX-nya adalah 2, kemudian BX-nya, nah di depan di depan vektor satuan I ini tidak ada angka, artinya di sini adalah 1. Maka bisa kita tuliskan di sini 2 dikali 1 ditambah dengan AY. AY adalah minus 2. Kemudian ini ya, AY-nya adalah minus 2. Kemudian BY-nya adalah minus 3. Kita tuliskan di sini min 2 min 3 ditambah dengan AZ. AZ ini adalah 4. Kemudian BZ adalah 2. Maka kita tuliskan 4 kali 2. Hasilnya adalah 2 ditambah dengan 6 ditambah dengan 8. 16. Jadi, vektor A dot vektor B hasilnya adalah 16. Lanjut soal yang keempat. Hitunglah operasi perkalian vektor A dot B jika A-nya itu adalah 3i min 4j positif 6k dan B-nya itu adalah min 7i positif 5j min 8k. Sudut antara dua vektor itu adalah 165,9. Selanjutnya kita akan hitung di sini ya A. Nah, yang ditanyakan adalah A dot B. Nah, ini yang ditanyakan. Maka untuk bisa menjawab ini kita harus menentukan dulu, kita harus mencari tahu terlebih dahulu besarnya vektor A dan vektor B. Kita cari di sini besar vektor A. Maka kita akan akarkan di sini 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan
ditambah 16 ditambah 36. Hasilnya adalah akar 61. Nah, akar 61 kalau kita hitung hasilnya adalah 7,81. Kemudian selanjutnya kita cari besarnya vektor B. Langkahnya sama seperti kita mencari besarnya vektor A. Di sini kita tuliskan min 7 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat ditambah dengan min 8 kuadrat. 7 pangkat 2, 49 ditambah 25 ditambah dengan 64. Positif ya. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 138. 138 kita hitung dulu akar 138 di kalkulator. Hasilnya adalah 11,74. Kalau sudah, baru kita bisa mencari vektor A dot vektor B menggunakan rumus A dot B cos theta. Nilai A adalah 7,81, kemudian B-nya adalah 11,74, cos 165,9. Kita tuliskan ulang, 7,81 kali 11,74 cos 165,9 ini adalah negatif 0,82. Kemudian kalau sudah kita kalikan, kita hitung menggunakan kalkulator, hasilnya adalah min 75,44. Jadi ini adalah hasil dari perkalian titik atau dot product dari vektor A dan vektor B. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke perkalian cross product. Nah, untuk perkalian cross product ini merupakan perkalian silang pada vektor satuan yang menggunakan metode determinan. Untuk penulisannya seperti ini ya. Jadi IJK yang merupakan vektor satuan ini kita tuliskan di baris paling atas. Kemudian anggota daripada vektor satuan I itu kita tuliskan di bawahnya. Ada AX dan BX. Kemudian yang selanjutnya di sini vektor satuan J. Kita tuliskan anggotanya di bawah daripada vektor satuan J ini. Ada AY dan BY. Dan yang terakhir di sini ada vektor satuan K. Kita tuliskan anggotanya adalah AZ dan BZ di bawahnya. Kalau sudah kita tuliskan, maka kemudian kita berikan tanda mutlak ya di sini di depan dan di akhirnya. Nah, di luar daripada tanda mutlak ini kita tuliskan dua baris yang awal. Ini adalah baris pertama ya. Ini yang kedua, ini poin kedua dan ini poin yang ketiga. Maka kita tuliskan dua baris yang awal, yang ini ada I dan J. Kita tuliskan sama persis ya. I AX BX dan J AY BY. Nah, selanjutnya untuk bisa menghitung kita ikuti panah yang berwarna kuning. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Panah yang sebelah kiri, panah dari kiri ke kanan. Yang pertama ya, yang nomor 1 di sini adalah IAX BY. Kita tuliskan di sini IAX BZ maksud saya. Kita tuliskan ditambah karena tandanya di sini ditambah, maka kita tuliskan tanda positif J AZ BX. Kemudian yang ketiga di sini ditambahkan K AX BY. Kalau sudah positifnya sudah selesai, kita balik arah sekarang. Kita lihat panah ya. Kita lihat panah yang ada di sebelah kanan. Ya, kalau tadi panahnya dari kiri ke kanan, sekarang panahnya adalah dari kanan ke kiri. Kita mulai dari yang K. Ya, untuk posisi tanda negatif. Dikurangi, ya, ini tandanya. Dikurangi K AY BX. Dikurangi lagi. Ini ya, dikurangi lagi I AZ BY. Dan yang terakhir dikurangi lagi J AX BZ.
Nah, kemudian untuk baris yang kedua ini kita berusaha untuk menyederhanakan supaya nanti lebih mudah untuk dilakukan perhitungan. Kita kelompokkan untuk masing-masing vektor satuan I. Untuk vektor satuan I, ini anggotanya ada AXBZ dikurangi dengan AZBY. Kemudian selanjutnya ini ya, untuk vektor satuan J, itu anggotanya adalah AZBX dikurangi dengan AXBZ. Dan yang terakhir, untuk vektor satuan K, anggotanya adalah AXBY min AYBX. Selanjutnya, agar kalian lebih paham, maka kita akan masuk ke contoh soal untuk bisa menghitung perkalian cross product. Tentukan hasil perkalian titik dari dua buah vektor berikut. Ada dua vektor, ini adalah vektor A dan vektor B. Untuk vektor A sama dengan 2I min 2J positif 4K. Kemudian untuk vektor B sama dengan I min 3J positif 2K. Langsung saja kita buat tulisannya seperti ini ya untuk soalnya. IJK kita tuliskan di baris yang pertama untuk vektor satuannya. Kemudian anggota I siapa saja di sini? Anggota I adalah 2 ya. Kemudian ini karena tidak ada angka di depan vektor satuan I maka nilainya adalah 1. Kita tuliskan di sini 1. Untuk anggotanya J, ini ada minus 2 dan minus 3 kita tuliskan. Kemudian yang terakhir untuk anggota K ada 4 dan 2. Kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya kita beri tanda mutlak dan kita tuliskan kembali dua baris yang awal, I dan J. Kita tuliskan sama persis. Selanjutnya kita mulai menghitung di sini ya. Kita mulai dari kiri ke kanan untuk yang panah berwarna biru. Ini adalah poin yang pertama yang akan kita hitung, ini yang kedua dan ini yang ketiga. Tandanya adalah positif, positif dan positif. Kita hitung di sini ya, A cross B sama dengan minus 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan I, hasilnya adalah min 4I. Kemudian ditambahkan ini 4 kali 1J maka menjadi 4J. Kemudian ditambahkan lagi K-nya adalah 2 minus 3 maka hasilnya adalah min 6K. Nah selanjutnya sudah selesai untuk yang tanda positif. Sekarang kita balik arah dari kanan ke kiri. Perhatikan untuk panah yang berwarna merah. Ini adalah poin yang pertama, ini poin kedua, dan ini poin yang ketiga. Tandanya di sini semuanya adalah negatif. Kita mulai dari yang K terlebih dahulu karena saya di sini sudah menuliskan untuk K ini adalah poin yang pertama. Kita tuliskan di sini. Karena tandanya adalah negatif, maka kita tuliskan tanda negatif di sini. Minus 2 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah min 2K. Kemudian untuk poin yang kedua, vektor satuan I, kita tuliskan tanda negatif dulu. Min 3, min 4, hasilnya adalah min 12I. Dan yang terakhir di sini adalah J, kita tuliskan tanda negatifnya kembali. 2 kali 2 hasilnya adalah 4J. Kalau sudah, kemudian kita tuliskan kembali 4I positif 4J. Ini ya, negatif 6K. Selanjutnya minus-minus, maka menjadi positif 2K. Kemudian ini lagi, minus-minus positif 12I. Yang terakhir adalah 4J. Kita perhatikan di sini ya. Di sini ada positif 4J, di sini ada negatif 4J. Maka ini bisa kita coret karena nilainya adalah 0. Positif 4J dikurangi negatif dikurangi 4J, hasilnya adalah 0J. Maka tidak perlu kita tuliskan. Jadi kita akan fokus untuk menghitung vektor satuan I dan vektor satuan K. Minus 4I, positif 12I. Hasilnya adalah positif 8I. Dan yang terakhir, min 4K ditambah 2K. Hasilnya adalah min 6 ya. Maksud saya min 6K ditambah 2K. Hasilnya adalah min 4K.
Jadi ini merupakan hasil akhir dari perkalian vektor A ya cross vektor B. Hasilnya adalah 8i min 4k. Jadi itu tadi pembahasan kita terkait dengan perkalian dot product dan perkalian cross product. Bagaimana? Mudah bukan? Sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.